Juga seorang janda yang sangat miskin memasukkan 2 keping uang tembaga. Lalu Yesus berkata, dengarkan, janda ini memasukkan lebih banyak dari semua yang lain, sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tapi janda ini sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Oke. Gue kayak nggak tahu gitu habisnya kapan pak. Gue nanti lagi nungguin nafkahnya tapi kok nggak ada. Oke. Lihat ya. Tadi itu orang yang sangat kaya. Tapi kita bisa belajar loh ternyata dari orang yang sangat miskin. You know, I love it in the Bible. Apalagi in the Gospel ya, Matthew, Mark, Luke, John. Itu sering banget Tuhan tuh pakai orang-orang biasa yang namanya aja kadang tuh nggak dicatat. Tapi mereka tuh ngajarin sesuatu yang very very good gitu for your life. They do a very wise thing. You will be very surprised. Kita bakal kaget ya. Orang-orang yang berhikmat tuh seringkali tuh orang-orang yang biasa banget. Kalian pernah ketemu, punya pengalaman? Ketemu orang biasa banget. Bahkan mungkin kadang ya hidupnya biasa gitu, biasa banget. Tapi when you talk to them, dia orang itu berhikmat banget gitu hidupnya. Ya, pernah ya? Ini pun sama. Ada satu orang janda miskin. Firman Tuhan bilang apa? Dia taruh berapa duit? 2 peser, 2 keping. 2 keping itu kira-kira berapa duit ya sekarang? Paling 2.000 kali ya kalau saya gitu. Ya, I think paling tembak 2.000 kali ya. Siapa di sini pernah kasih persembahan 2.000? Dulu sih zaman SD. Gue SD aku pernah 2.000. Ya itu sih gede kalau lagi nggak banget. ada duit di dompet, tinggal 2.000 kan kayak gitu. Kadang enggak. Tuhan ini seluruh hartaku ya. Iya, semua hartaku kan berasa janda nih. Janda. Udah janda. Iya, kartu debitnya Belum bang. Oke. belum. Lihat ya. Dia itu orang yang sederhana, tapi dia tahu apa? Prioritas. Dia nggak simpen uangnya itu buat hidupnya. Dia nggak pikirin dia makan apa dulu. Dia nggak pikirin keluarganya makan apa dulu. Ya. Tapi dia taruh apa? Dia taruh duitnya dulu. Dia kasih persembahan untuk Tuhan dulu. Nah sekarang aku mau tanya lagi gini. Tuhan itu udah jadi prioritas belum? Dalam keuangan saudara? Udah belum sih Tuhan jadi prioritas? Sudah. Sudah. Aku sering kali gini, kalau aku mau cek orang itu, dia benar prioritasin Tuhan atau enggak in their life. It's very simple. If you want to know, orang itu benar-benar prioritasin Tuhan atau enggak dalam hidupnya. Lihat 2 hal. Pertama, waktunya. Kedua, hartanya. Ya enggak, it doesn't matter mau dikit mau banyak, 2 peser aja cukup. Tuhan lihat. Mau lihat seseorang, dia itu prioritasin Tuhan atau enggak? Lihat how he spend his money. Lihat dia prioritasin Tuhan ya dalam keuangan. Ayo, siapa yang masih perpuluhan? Siapa yang udah lama nggak perpuluhan? Jangan angkat tangan. Ya. Aku mau share. Abis ini kita tutup. Aku last year 2012. Oke, 2012 ya. Aku tuh waktu bulan Januari sampai bulan Juni, perpuluhan tuh lancar banget, you know? Sangat-sangat lancar. Terus pas bulan Juli sampai bulan Desember, Bukit. pas bulan Juli, ya, pas bulan Juli sampai Desember, aku nggak bayar perpuluhan. Wah, kita simpen gitu ya. You know? Biaya kamu. Enggak. Pas bulan Juli sampai Desember aku nggak bayar perpuluhan. Udah stop. Orang makin parah. Lama-lama orang bilang gue miskin, gue ngutang. Gue nipu orang lagi nanti. Aduh, serem deh gue mandi di sini bener. Oke. It's very as simple as this. Gue waktu itu I help someone. Ada satu orang
kakak rohaniku lah ya. Gue dibilang kakak rohaniku. Dia datang, I never saw her for a long time. Terus dia bilang she needs help gitu. Terus aku bilang, oh, oke, aku bilang, oke. Tapi dia nggak ask me for money gitu. Dia cuma bilang I need help gitu, gini-gini. Dia minta aku temenin dia to settle a case gitu, bantu dia settle a case gitu. Terus aku bilang, oke, sure, no problem. Dia bilang, lu kan experience katanya. Oke, come, I'll go with you gitu. Nah terus dia cerita kesulitan dia bahwa dia harus nolongin adiknya karena adiknya itu udah mau dipenjara karena dicurigain money laundering, dan dia nggak punya uang untuk nebus adiknya dari penjara, and she has to sell her house. Jadi rumahnya itu dijual, misalnya rumah 800 juta, dia mesti jual tuh 200 juta supaya cepat terjual supaya dia bisa nebus adiknya. Terus aku denger, terus aku kayak, ya udahlah, aku bilang, oke kak, aku bilang, I'll help you. Aku akhirnya decide aku tolong dia, aku pinjemin uangnya, terus udah kasih ke dia, terus udah for 4 months hilang, nggak ada kabarnya. Terus aku bingung, ini duit like practically 70% of my money gue udah kasih ke dia gitu. Iya. Terus gue bilang, ini kalau misalkan gak dibayar sih gak lucu juga ya. Maksudnya kontak gak bisa ya? Nggak bisa, tapi maksudnya biasa BB kan cepat gitu, tapi kali ini agak lama gitu. Curiga gitu. Nggak, curiga sih aku nggak, tapi tuh kayak, is she going to pay me back soon gitu kan? Terus udah gitu udah, Gratis banget. nah ini kan lihat ya, karena aku mikir, toh aku nolongin dia karena aku digerakin Tuhan lah. Terus aku bilang, oke, Lord, I help her so much more than perpuluhan gue. Terus gue bilang, oke lah, gue nggak bisa bayar dulu lah Tuhan. Gue kalau bisa bayar Tuhan, how am I going to bukan live? Gimana caranya gue bisa handle if something comes up gitu? Kalau misalkan ada keluarga gue yang butuh atau something, ya. We need spare money. Itu alasan aku tuh terus tuh sama Tuhan. Jadi tiap kali tuh kalau misalnya mau perpuluhan, ingat itu, udahlah, ntar aja. Terus tuh sampai bulan November akhir itu masih nggak bayar. Terus akhirnya saat teduh Tuhan ngomong gini, you have to go and settle every single thing that you owe me. You have to go and pay everything that you owe me. Terus aku masih bandel, aku masih mikir, enggak lah, ini bukan Tuhan ngomong, ini suara hati gue sendiri. Kan Tuhan mengerti toh, kan aku nolongin orang, anak Tuhan juga kan dia, pelayan Tuhan juga, kurang apa Tuhan? You know, in my mind, in my heart, aku terus ucapin kata-kata gitu. Sampai akhirnya Desember akhir last service, aku nggak bayar juga. Aku nggak bayar juga. Dengan alasan apa? Males lah, ntar aja lah, besok lah, gini lah gitu. Tapi aku bersyukur ya. Tanggal 30 Desember, akhirnya waktu aku bangun pagi saat teduh, aku keinget, ini kayaknya nggak sehat banget ya, gue hidup kayak begini. Katanya cinta Tuhan, katanya prioritasin Tuhan. Tapi masa sih lu uang perpuluhan aja lu nggak bayar? Kan lu emang mesti bayar. Terus aku mikir gini, aku mikir pakai otak bisnis ala orang Medan sedikit ya. Kalau orang utang sama saya, ya kan? Kalau Andre ngutang sama saya, terus Andre datang ke saya, Andre bilang, bro, gue kan ngutang sama lu ya, tapi kan lu sayang kan sama Eric kan? Gue udah utangin Eric tuh, gue utangin Eric lebih besar daripada utang gue ke lu. You get what I mean? Ngerti gak? Dia utang saya 10 juta misalnya, dia kasih pinjam Eric 20 juta. Terus dia bilang sama saya, loh, kan lu, gue udah bayarin Eric 20 juta, lu tunggu dong, lu sabar, kan Eric kan juga anak bisi lu, anak murid lu, ya lu ngerti lah, gue kan gak punya uang. Menurut kalian kayak gitu bener ya? Enggak kan? Kenapa ya? Very simple, dia ngutang sama gue, bukannya dia ngutang sama Eric kan? Bahasa Medannya nggak cengli kok. Iya, gak cengli. Betul, gak cengli banget. Nggak cengli. Boceng. Terus waktu itu aku mikir tuh, bener-bener tuh kayak Tuhan tuh kasih hikmat yang bener-bener tuh saking dableknya saya, saking bodohnya saya, saking ngelawannya saya, Tuhan tuh kayak kasih perumahan kayak gitu. Kok lu bisa sih? Lu ngutang sama aku kan, perpuluhanmu kan? Kan kamu mesti bayar uang ke aku. Itu kan urusan kamu sama dia.
Di situ aku ketemplak banget. Terus tanggal 30 Desember aku langsung pergi ke ATM dan aku lunasin semuanya. Saya lunasin semuanya. Lunasin semuanya. Pulang dengan sukacita, kayak ada damai banget. Aduh, akhirnya selesai juga hutang gue, Tuhan. You know? Terus kamu tau gak? Besokannya, waktu pagi-pagi, tanggal 31, aku lagi mau prepare untuk malam tahun baruan. Tiba-tiba aku terima telepon dari Singapura. Jadi kakakku ini punya orang tua, telepon saya. Terus dia bilang, Steven, I have to thank you for lending us the money, gini. Urusannya udah beres, and I just would like to tell you that I've already transferred the money to you. Oh, itu kayak, aduh, New Year present. Thank you, Lord. You know, itu kayak bener-bener lega banget. Dan gue percaya sih, gue nggak cek, gue nggak langsung cek. Tapi biar gimana pun kan ya darah medannya masih tetap Karena sedikit. kan? Karena libur? Enggak. Aku baru cek baru kemarin. Terus akhirnya, Tapi nggak ada PR kan? nggak. Tapi belum full payment sih. Tapi hampir. And you know what? Waktu aku dapetin itu, Tuhan kayak ngajarin aku gitu. You see, kalau kamu prioritasin aku, I will definitely bless you. Yes. I will take care of your finances. Kalau kita mau prioritasin Tuhan, satu, lihat waktu ini. Kedua, lihat apa? Uang kita. Amin. Kita buka yang terakhir, Matius 6:33. Wah, ini gue udah hafal lah semua lah. Gue tahu lah. Di sini ahli Alkitab semua. Matius 6:33. Matius 6 ayat 33. Yang udah dapat bilang amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang percaya? With all your heart. Kalau lu percaya gitu, kalau Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita cari kebenarannya di dalam firman-Nya, Tuhan pasti akan nambahin kita. Amin. Kita di situ udah sering dengar kesaksian lah, ini Eric pernah cerita, ya kan? Gimana Tuhan tolong dia proses asuransinya, gudangnya terbakar, tapi even when gudangnya terbakar dia nggak punya stok, tapi keuntungannya itu jauh lebih besar daripada dia waktu dia punya stok. Kenapa? Karena dia ngandelin Tuhan. Dia bersandar sama Tuhan. You know? Aku juga pernah cerita, bertahun-tahun perusahaanku itu bener-bener sengsara banget. Kena tipu sini, kena tipu sana. Orang utang gak bayar. You know what? Tahun 2012 aku bilang, Tuhan, aku mau prioritasin Tuhan dalam hidup aku. Aku mau prioritasin Tuhan dalam hidup aku. In my work, I put God first. Sebelum kerja, how do you put God first before you work? Pray. Every morning before you go to work, doa nggak? Kita spend time nggak sama Tuhan? Dan bener-bener spend time nggak? Atau kayak Tuhan tahu kan ini udah jam 9 kurang seperempat. Okay, I have to cut it short. How do you spend time with God? Nah, waktu 2012 aku belajar prioritasin Tuhan. Itu hutang yang dulu-dulu 2007, 2008, 2009 itu semua tertagih. Amazingly. 2008. Ya, 2008, 2009, 2010 itu mulai tertagih satu demi satu. A lot of cases yang dulu nggak settle. 15 years. Uncle gue tuh ada satu kasus tanah nggak pernah settle. Last year settle within 2 months. 3 months. Kenapa? God. Kenapa? Matius 6:33. Cari dahulu Tuhan dan kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran.
Kalau hari ini hidup kita khawatir, hidup kita bingung, nggak tahu kita mau ngarahnya kemana, guys, put God first in your life. Amin. Put God first in your life. Jangan prioritasin yang lain. Jangan pikirin nomor 2, nomor 3, nomor 4. Taruh Tuhan dulu nomor 1. Kayak tadi aku bilang, kita nggak taruh yang nomor 1. Kita nggak taruh telurnya. Mau bikin omelet apa? Right? Right? Sheena pasti bakal inget terus. Put God first. Kalau nggak, put the egg first. Buy the egg first. Ya, Sheena, oke? Last question. Kenapa kita harus prioritasin Tuhan? Why should God be number 1? Karena Matius. Because your DCL tells you to? No. Because Matthew 6:33 tells you to? Iya. Iya benar. Because Matthew 6:33 and we have to obey God's word. Benar. Tapi kita kalau baca firman kita harus sampai ke, bukan cuma nyentuh hati, tapi nyentuh pikiran kita, logika kita. Kenapa tuh kita harus cari Tuhan dulu? Because he created you. Karena semuanya akan dilakukan. Ya. Matius 6:33 apa dibolak-balik? I know. Apa ya? Karena dia penulis hidup kita. Karena kita nggak usah Gede banget. Penulis hidup. Karena kita pernah gagal ngejar yang lain. Kalau misalnya kita bisa nomor 1 aja langsung shortcut. Iya, shortcut. Jadi kita ngapain? Kan lu ngomong, lu nggak ngomong-ngomong, dia yang ngomong terus. Aku mewakili Ini penyambung telepati. Jubir. Jubir. Kenapa? Ayo. William. Jangan, yang lain. William terus dari tadi sama Jesse. Gue sampai udah dari pusing banget. Biasa kita kalau di sini ya begitu suka. Oh gitu ya? Agustin. Oh, Agustin, oke, ngomong. I just want to say no comment. No comment. Oh, oke. No comment. Next, Desa Ratnasari kan gitu. Kameranya tuh ke gue, bro. Kok lu yang jadi artis tiba-tiba gitu? Nih, ya. Very simple. Karena Tuhan itu sumbernya. Ini Matius dia mau diulang lagi. Aku mau tanya, siapa yang di sini? Nah, ini kita ya manusia ya, itu aneh. Bukannya kita manusia lah, kita anak Tuhan tuh kadang aneh. Very simple kayak gini. Gue mau tanya, tiap kali kalau kalian beli handphone, you guys open, terus lo orang nyalain handphonenya. Ya, lo read the manual books. Lu langsung pasti apa? Apa yang lu tes? Nyala apa enggak? Lu tes apa? Suara. Oh iya suara. Tes apa aja? Suaranya. Nyala enggak? Handphonenya, right? Bener ya? Kita cek headsetnya, kita cek, maksudnya ininya handsetnya, kita cek nyala atau enggak, LCD-nya rusak atau enggak, keypadnya bagus gak, bener enggak, sesuai yang dijanjiin, right? Kameranya. Sekarang aku mau tanya, siapa yang di sini kalau saya beli handphone, lo orang cek charger? Iya harusnya dicek sih. Tukang yang jual. Chargernya nyala ya mas ya. Gitu dong ya? Oke. Ini oke. Have faith in the mas. Percaya banget sama mas ya kan? Kasih lihat nyala ya. Oh. Siapa yang di sini cek charger? Nggak ada, jarang banget orang cek charger. Eric ada, karena Eric nggak percaya sama masnya. Kita jarang cek chargernya. Tapi sekarang gue mau tanya, lo orang punya headset, lo orang nggak ada chargernya. Berguna nggak itu headset? Berguna lah. Handphone. Headset. Nggak berguna, kan? To buy another charger. Nggak berguna, kan? Tapi itulah Tuhan. I understand. So we are always connected with God. Connecting Kita sering kali pikirin pekerjaan kita, hidup kita, keluarga kita, keuangan kita. Tapi kita nggak pernah colok sumbernya, kita nggak pernah cek kita tuh connect sama sumbernya. Kalau kita connect sama sumbernya, pasti handsetnya nyala, pasti hidup kita tuh nyala.
pasti hidup kita itu berbuah. Amin. Jadi hari ini belajar tentang apa? Connecting. Chargernya mesti dicek. Mau priority ya. Perhatikan telurnya kalau buat omelet. Loh, yes. By the expert ya. The main ingredient. Priority. The first thing is to make first. Oke. First thing first. First thing first. First thing first. Nomor satu, Tuhan dan hidup kita. Amin. Amin. That is how we set our priority. Oke. Yuk kita doakan atas segala buat. Tata suka juga. Udah. Satu Poin doang kan sebenarnya. Oh, jadi itu cuma strat. Kalau yang jawabannya. Oke. Tolong ingat ya, put God first in our life. Put 8. Jangan ingatnya omelet sama charger ya.